Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, uji kinerja pada PPG Daljab tahap 4 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Tri Utami, mahasiswa PPG Mapel Fikih tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan NIM 25404131608. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MI Al-Jauhar kelas 4 dengan materi sholat jamak dan khosor. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar hari ini? Oke, sekarang Bu Guru mau kalian mengecek kerapian dan kebersihan dulu. Coba dicek. Sudah? Sudah? Oke, sekarang berdoa dipimpin oleh ketuanya siapa? Rido. Oke, silakan berdoa dulu Mas Rido, dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wal alamin. Oke, selanjutnya kita teruskan dengan membaca surah An-Nas bersama-sama dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Bu Guru mau ngecek kehadiran kalian. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya? Oke, masuk semua. Sekarang Bu Guru minta kalian untuk berdiri dan menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Silakan berdiri dulu. Ayo maju, maju 1, 2, Garuda Pancasila. Maju, maju. Oke, silakan duduk lagi. Sebelum Bu Guru mulai materi kita pada hari ini, Bu Guru mau tanya. Kemarin kita belajar fikih tentang ruksah dalam sholat. Ruksah itu artinya apa? Keringanan dalam beribadah. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, pernahkah kalian bepergian jauh? Saat bepergian jauh itu, waktu sholat tiba, misalnya sholat luhur, terus sholat asar, pernah belum? Oke, pernah. Bagaimana jika harus sholat tepat waktu saat dalam perjalanan? Bagaimana? Harus dijamak, ya, dijamak duhur, dijamak dengan asar. Oke. Dalam pembelajaran ini Bu Guru mau membacakan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Melalui video pembelajaran, peserta didik itu mampu memahami sholat jamak dan khosor. Kemudian nanti ada diskusi kelompok. Peserta didik dapat mengidentifikasi perbedaan sholat jamak dan khosor. Nah, terus nanti melalui LKPD, peserta didik dapat menyelesaikan soal-soal tentang sholat jamak dan khosor. Kemudian nanti kalian presentasi dari tugas atau diskusi kelompok kalian. Peserta didik dapat menunjukkan hasil diskusinya. Nah, oke, Bu Guru mau menayangkan video terlebih dahulu tentang sholat
jamak dan khosor. Oke. Alia, kalau lagi pergi jauh, sholatnya di mana ya? Wah, kita tanya Ustaz Diko yuk. Anak-anak, Islam itu mudah. Saat safar, kita boleh sholat jamak dan kasyar. Sholat jamak artinya menggabungkan dua sholat. Zuhur dengan Asyar, Maghrib dan Isya. Kasyar itu memendekkan sholat 4 rakaat jadi 2. Berarti puasa bisa ya? Betul sekali. Saat safar, sholat boleh dijamak dan kasyar. Kami jadi paham sholat jamak dan kasyar. Lalu jangan lupa sholat tepat waktu ya. Oke. Dari video pembelajaran yang Bu Guru tampilkan, apa itu sholat jamak dan khosor? Apa? Kalau jamak itu apa? Menggabungkan dua sholat. Terus khosor meringkas yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Benar. Terus apa keringanan sholat dari Allah bagi musafir saat sedang perjalanan? Keringanannya apa tadi? Jamak dan khosor. Oke. Ada ruksa sholat jamak dan khosor. Sholat jamak, apa itu sholat jamak? Nah, ada pengertian dan hukum sholat jamak. Sholat jamak adalah menggabungkan 2 waktu sholat fardu yang dikerjakan dalam 1 waktu. Karena adanya sebab dan syarat tertentu, dapat disimpulkan bahwa sholat subuh tidak boleh dijamak. Sholat 5 waktu dalam sehari semalam yang boleh dijamak adalah sholat duhur dengan sholat asar, sholat maghrib dengan sholat isya. Terus syarat sah sholat jamak dalam perjalanan dengan tujuan yang baik. Perjalanan jauh, jarak tempuhnya kurang lebih 81 km. Oke, maksud dari sholat khosor adalah meringkas jumlah rokaatnya. Nah, terus dari sholat fardu 4 rokaat menjadi 2 rokaat yang bisa apa? Duhur, asar, terus isya. Sholat subuh tidak bisa di khosor dan tidak bisa dijamak. Hikmahnya apa? Sholat jamak khosor itu hikmahnya apa? Memudahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat dimanapun dan kapanpun. Menyadari bahwa agama Islam adalah agama yang memudahkan umat, bukan menyulitkan. Dimudahkan. Keringanan yang diberikan sama Allah bukan untuk dibuat-buat atau diabaikan, tetapi dilaksanakan. Itu berguna ketika kalian perjalanan jauh, bisa jamak dan khosor tanpa meninggalkan sholat wajib. Terus meningkatkan ketakwaan dan kedekatan kepada Allah. Kemudian terakhir adalah mensyukuri nikmat dan kasih sayang Allah kepada umatnya. Nah, materinya ini sudah selesai. Kita tepuk semangat dulu sebelum mulai mengerjakan tugas dari Bu Guru. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Sekarang Bu Guru mau membagi kelompok dulu. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Bu Guru mau membagikan tugas kalian, untuk kalian. Ini membagikan tugas. Nanti Bu Guru bacakan petunjuknya. Bu Guru bacakan petunjuk mengerjakan LKPD-nya. Bacalah dengan seksama setiap teks yang tersedia di LKPD. Perhatikan teks yang tersedia dalam LKPD. Gunting teks yang telah disediakan di lembar potongan huruf. Cocokkan setiap teks dengan sholat jamak dan khosor, lalu tempelkan pada tempat yang sesuai. Identifikasi yang termasuk pernyataan sholat jamak.
Oke, Bu Guru ingatkan, diskusinya harus aktif dan kalian harus kerja sama masing-masing kelompok. Waktunya 10 menit. Apa yang di bawah? Di bawah mana nggak apa-apa. Ke sini. Oke, yang lain nyimak ya. Nyimak teman kalian, dibaca. Iya. Soal 1. Apa? Yang ayo dibaca. Bepergian. Ya, terus soal 2. Saat di sholat, maka kesulitan datang ke masjid untuk sholat maghrib. Apakah boleh melakukan sholat sama? Tidak boleh. Sholat pasti bisa sama sebelumnya. Ya, oke. Yang aktivitas 2 dibaca. Yang pernyataan untuk sholat jamak apa aja nih, dibaca semuanya. Yang lain menyimak ya. Oke, gimana? Gimana yang lain tanggapannya? Bagus ya? Bagus. Oke, kita beri tepuk tangan kelompok 1. Oke, silakan. Kelompok 2 punyanya Mas Krido. 2 orang boleh, 3 orang boleh. Yang bacanya cepat. Aktivitas 1 dulu dibaca soalnya, jawaban kelompoknya apa? Ya, terus baca aktivitas 2. Pernyataan sholat jamak apa aja? Yang lain menyimak. Oke. Oke, gimana kelompok 2? Benar? Oke, tepuk tangan kelompok 2. Oke, silakan duduk kembali. Kelompok 3. Yo, dibaca Mbak. Aktivitas 1 yang keras. Sholat apa yang boleh dilakukan Ari? Dilakukan secara singkat. Sholat jamak dulu singkat. Saat hujan lebat, warga kesulitan datang ke masjid untuk sholat maghrib. Apakah boleh melakukan sholat jamak? Tidak boleh. Boleh, karena bisa sholat di rumah. Oke, aktivitas 2.
Yang lain nyimak dong. Jangan rame. Oke, gimana? Benar? Benar ya, bagus ya. Beri tepuk tangan juga untuk kelompok 3. Oke, kita beri tepuk tangan buat semua teman-teman. Oke, gimana? Gimana presentasinya? Bagus? Oke, sholat jamak dan qashar. Sholat jamak dan qashar itu dikhususkan keringanan bagi Allah, dikhususkan untuk kita yang bepergian jauh atau berhalangan. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, sekarang kalau yang ini soal evaluasinya ini masing-masing. Jadi harus kalian kerjakan sendiri-sendiri. Oh iya. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai. Sudah selesai. Silakan dikumpulkan di sini. Semuanya dikumpulkan di sini yang sudah selesai. Oke. Keringanan bagi Allah dikhususkan untuk kita yang bepergian jauh atau berhalangan. Sholat jamak tadi apa? Menggabungkan dua sholat. Sholat qashar meringkas sholat dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Oke, baik. Apa kesan kalian tentang materi sholat jamak dan qashar? Sudah paham? Materi apa yang belum kalian paham? Ada enggak? Oke, enggak ada ya. Semuanya sudah paham bahwa sholat jamak dan qashar itu adalah keringanan yang diberikan kepada Allah bagi kita yang sedang berhalangan atau sedang bepergian jauh atau safar, musafir, begitu ya. Semuanya sudah paham? Kita akhiri untuk materi minggu depan. Bertemu lagi di pelajaran fikih. Materi minggu depan adalah sholat bagi orang sakit. Jadi nanti ada keringanan lagi, rukhsah sholat bagi orang sakit, begitu. Oke, selesai ya. Kita tutup dengan doa. Doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna. Oke, pertemuan kita hari ini Bu Guru cukupkan sekian. Banyak salah Bu Guru, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.